Pernahkah kamu merasa terdorong untuk melakukan sesuatu, tanpa ada yang mengingatkan atau memaksamu? Itulah yang disebut sebagai motivasi diri. Motivasi diri adalah api yang membara di dalam dirimu dan mendorong kamu untuk bertindak, untuk meraih impian, dan untuk menjadi versi terbaik dari diri kamu sendiri. Saat kamu memiliki motivasi diri yang kuat, kamu memiliki kekuatan yang tidak terbatas untuk menaklukkan tantangan dan meraih tujuan-tujuan besar dalam hidup. Inilah yang akan kita kupas tuntas dalam video hari ini. Kita akan belajar bersama-sama cara mengenali dan memelihara motivasi diri kita, karena di dalamnya terdapat kekuatan yang mampu mengubah hidup kita menjadi lebih baik lagi. Setiap langkah kecil yang kamu ambil dalam kehidupan sehari-hari adalah cerminan dari motivasi diri yang kamu miliki. Saat kamu bangun pagi-pagi, kemudian beranjak untuk beraktivitas, sambil mengatasi berbagai hambatan yang mungkin menghadang, itulah wujud dari motivasi diri yang mungkin tidak kamu sadari sampai saat ini. Motivasi diri berasal dari keinginan dan tekad internal dari dalam dirimu. Motivasi diri ini sangat penting untuk kamu miliki, lebih penting daripada motivasi eksternal yang berasal dari keluarga atau orang-orang di lingkungan sekitarmu. Lagi pula, percuma kalau kamu hanya mendapatkan motivasi dari luar, tetapi tidak memiliki motivasi diri. Motivasi yang berasal dari luar, seperti pujian, dorongan, atau nasihat dari orang lain, mungkin akan membakar api semangat di dalam dirimu untuk sesaat. Namun, tanpa adanya motivasi diri yang kuat, dorongan tersebut tidak bertahan lama dan bahkan tidak akan memberikan dampak yang signifikan dalam hidupmu. Buktinya, semangatmu pasti berapi-api ketika menonton sebuah video motivasi di YouTube, seperti saat ini. Tapi setelah video motivasinya selesai, kamu pasti akan tetap berbaring dan lanjut menonton video-video motivasi lainnya. Ini adalah salah satu tanda bahwa kamu kekurangan motivasi diri. Karena jika tidak, maka kamu akan segera bangkit dan bergerak, bahkan sebelum video motivasinya selesai. Karena kamu sadar bahwa kamu punya sesuatu hal yang harus kamu lakukan. Disinilah peran motivasi diri yang kamu miliki. Motivasi diri menjadi inti dari kekuatan yang mendorong seseorang untuk bertindak dan mengatasi segala rintangan agar dapat mencapai tujuan yang sudah ditentukan. Saat seseorang memiliki motivasi diri yang kuat, mereka memiliki semangat dan tekad yang tidak tergantung lagi pada faktor motivasi eksternal. Motivasi eksternal itu hanya akan menjadi tambahan bahan bakar yang sewaktu-waktu diperlukan untuk memperbesar api semangat di dalam diri kita. Lalu pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara kita mempertahankan api semangat ini agar tetap menyala? Pertama, kamu harus memiliki tujuan yang jelas. Tujuan yang jelas akan memberikan arah dan fokus bagi kita untuk menyalurkan semangat dan tekad yang kita miliki. Tujuan ini membuktikan bahwa kita memiliki sesuatu yang patut diperjuangkan. Ketika kita memiliki tujuan yang jelas, kita akan selalu termotivasi untuk bergerak meskipun dalam keadaan yang tidak menguntungkan. Kita tetap akan merasa terpacu untuk mengatasi rintangan dan hambatan yang menghadang, karena kita tahu bahwa setiap langkah yang kita ambil akan mendekatkan kita pada pencapaian tujuan yang sudah kita tentukan. Kegigihan inilah yang kemudian akan menjadi bahan bakar utama untuk mempertahankan api semangat yang ada di dalam dada. Jadi segera tetapkan tujuan jangka pendek dan jangka panjang, agar kamu bisa tetap fokus pada langkah-langkah yang perlu diambil untuk mencapai tujuanmu di masa depan. Kedua, kamu harus menjaga keseimbangan emosionalmu. Keseimbangan emosional sangat penting untuk mempertahankan motivasi dan kesejahteraan mental. Hal ini mencakup kemampuan untuk mengenali, memahami, dan mengelola berbagai macam emosi yang muncul dalam kehidupan sehari-hari. Pertama-tama, penting untuk meningkatkan kesadaran diri terhadap perasaan dan emosi yang kamu alami. Kenali apa yang memicu emosi tersebut dan bagaimana emosi tersebut memengaruhi pikiran dan perilakumu. Selanjutnya, temukan strategi yang efektif untuk mengelola emosi, seperti meditasi, olahraga, atau terapi lain yang sesuai dengan kepribadianmu. Kamu juga bisa melibatkan diri dalam aktivitas-aktivitas yang menyenangkan bersama orang-orang terdekatmu. Tindakan ini akan membangun hubungan yang sehat dan membantu menjaga keseimbangan emosionalmu. Selanjutnya, penting untuk memahami bahwa menjaga keseimbangan emosional dalam konteks ini bukanlah tentang menghindari atau menekan emosi yang kita miliki, tetapi lebih tentang bagaimana cara kita merespons dan mengelolanya secara sehat. Ini berarti kamu harus belajar untuk tidak terjebak dalam siklus negatif dari emosi yang merugikan, tetapi juga tidak mengabaikan atau menolak emosi yang sedang kamu rasakan. Mengembangkan keterampilan dalam mengelola emosi akan membantu kita untuk tetap tenang dan fokus ketika menghadapi tantangan atau situasi yang tidak menguntungkan.
Ketika kamu sudah bisa menjaga keseimbangan emosionalmu, kamu akan menjadi pribadi yang lebih fleksibel dan adaptif dalam menghadapi perubahan dan tantangan dalam hidup. Ketiga, kamu harus menciptakan lingkungan yang mendukung. Tidak bisa dipungkiri bahwa lingkungan tempat kita tinggal, bekerja, dan berinteraksi memiliki dampak besar terhadap motivasi dan kesejahteraan hidup kita. Menciptakan lingkungan yang positif dan mendukung dapat membantu kita untuk tetap termotivasi dalam mencapai tujuan kita. Lingkungan yang mendukung dalam konteks ini mencakup lingkungan fisik dan lingkungan sosial. Secara fisik, kita harus menciptakan lingkungan yang bersih, teratur, dan nyaman sehingga dapat membantu meningkatkan produktivitas kita. Di sisi lain, kita juga harus memperhatikan lingkungan sosial di sekitar kita. Kita harus selalu menjaga interaksi dengan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Selalu kelilingi dirimu dengan orang-orang yang mampu memberikan energi positif, sehingga dapat sama-sama mendukung dan memotivasi di setiap keadaan yang sedang kamu lalui. Ketika kita dikelilingi oleh orang-orang yang positif dan mendukung, kita akan merasa didorong untuk terus maju. Kita juga akan diberikan akses terhadap sumber daya dan kesempatan untuk belajar dan berkembang, baik secara pribadi maupun profesional. Sebaliknya, jika kita berada di tengah-tengah lingkungan yang toksik, dampaknya bisa sangat merugikan bagi kita. Lingkungan yang toksik dapat mengganggu kesehatan mental dan emosional kita. Lingkungan seperti ini akan menurunkan rasa percaya diri dan menghasilkan tingkat stres, serta kecemasan yang tinggi. Jika situasi ini terus berlangsung, maka energi kita akan habis terkuras untuk mengurusi hal-hal sepele yang seharusnya bukan urusan kita. Alhasil, kita akan meragukan kemampuan dan nilai diri kita sendiri sehingga sulit untuk berkembang dan mencapai potensi penuh kita. Dampak buruknya, kita akan mengalami depresi, yang amit-amit dapat berakhir pada tindakan-tindakan negatif, yang berlawanan dengan harapan kita. Karena itulah, jika kamu saat ini sedang berada di tengah-tengah lingkungan yang toksik, cobalah untuk keluar dan mencari lingkungan yang lebih positif. Sebagai kesimpulan, kita dapat memahami bahwa motivasi diri memainkan peran yang sangat penting dalam mempertahankan semangat dan ketekunan kita dalam menjalani hidup. Motivasi diri ini lebih penting daripada motivasi eksternal yang kita peroleh dari lingkungan dan orang-orang di sekitar kita. Motivasi diri ini dapat kita jaga dengan cara menentukan tujuan yang jelas, menjaga keseimbangan emosional, dan menciptakan lingkungan yang mendukung. Dengan melakukan ketiga hal ini, kita akan terus memiliki motivasi diri yang kuat untuk bergerak maju meraih impian yang kita inginkan. Oke. Segitu saja video kali ini, Sena ucapkan terima kasih banyak buat kalian semua yang sudah meluangkan waktu berharga kalian untuk menonton video ini sampai selesai. Jika menurut kalian video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share kepada anggota keluarga maupun rekan-rekan kalian yang ada di luar sana. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Senalar.